Sundari, yang diberikan tes. Bu, Bu, halo, halo tes, ya, tes, udah Bu, tes. Bu, dengar Bu? dengar Bu, dengar. Oke. Baik, terima kasih. Terima kasih Pak Kris atas kesempatan yang diberikan kepada kelompok kami, kelompok 4, ada saya dan juga ada Bu Dewi Evayani. Nah, untuk di yang pertama ini kami menceritakan tentang dua guru, artinya ada dua teman sejawat ya. Pada saat coaching kami kedua juga oleh dua guru. Baik, Sundari mulai ya. iya ya Bu ya. Iya Bu. Assalamualaikum Bu Dewi. Waalaikumsalam Bu Sundari. Bu Dewi apa kabar? Alhamdulillah sehat Bu. Kalau Ibu gimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah, saya sehat juga Ibu. Ada apa Bu Sundari? Sepertinya ada hal yang penting mau diobrolkan hari ini. Iya Ibu, ada hal penting yang mau saya obrolkan sama Ibu. Ibu hari ini lagi sibuk? Oh, kebetulan saya nggak sibuk Bu hari ini, sedang santai. Jadi ada apa masalahnya Bu? Syukurlah Ibu lagi nggak sibuk. Jadi boleh ya Bu ya saya minta waktu Ibu yang nggak lama-lama kok Bu, paling sekitar 10 menit aja. Iya, nggak apa-apa. Iya, jadi saya memang ada sesuatu yang belum saya dapatkan secara optimal gitu Bu. Bu Sundari mau mendapatkan solusi dari permasalahannya ya? Masalah apa ya Bu? Benar Ibu, benar. Ya, ada yang ingin saya tanyakan ke Ibu ya, itu mengenai saya ingin mendapatkan solusi ataupun ide-ide gitu Bu, ataupun juga saran Ibu mengenai permasalahan saya di kelas 7 Bu. Hmm, masalahnya apa Bu? Yang saya lihat Bu di kelas 7 ini, mereka itu kekompakannya kurang nampak loh Bu. Kekompakan mereka itu walaupun saya udah kasih mereka materi untuk berkolaborasi, tapi tetap juga belum nampak di mereka Bu. Mereka masih individualisme Bu. Mungkin mereka kan memang kan berasal dari keluarga yang berbeda kan Bu ya. Udah gitu egoisme mereka tuh masih. Oh, jadi Bu Sundari masih bingung ya dengan keadaan murid belum ada rasa kebersamaan atau kerjasama kelompok. Iya Bu, belum. Masih nampak. Dari perbedaan gender juga masih kelihatan Bu di kelas 7 itu. Padahal kelas 7-7 yang sebelumnya enggak gitu loh Bu. Mereka itu solid kali. Jadi menurut Bu Sundari, idealnya gimana Bu di kelas itu? Kalau menurut saya kan Bu, mereka itu kan kalau setiap pembelajaran itu pasti akan saya berikan mereka itu kelompok kan Bu, kelompok belajar. Dan di RPP juga saya juga menerapkan sistem diskusi gitu Bu. Tapi itu tadi rasa kebersamaan kerjasama mereka itu pada saat kegiatan pembelajaran belum maksimal gitu, Bu. Jadi yang Bu Sundari sudah lakukan di kelas apa Bu? Yang sudah saya lakukan, saya sudah mengajarkan dengan sistem pembelajaran diskusi kan, Bu. Nah, namun menurut Ibu idealnya murid-murid itu gimana ya, Bu ya? Oh, jadi Bu Sundari sudah memasukkan metode pembelajaran diskusi ya. Jadi itu sudah bagus sih Bu, karena metode itu sudah diterapkan dengan sesuai dengan tujuan. Tapi karakter kerjasama itu belum sepenuhnya muncul Bu. Misalkan dari skala 1 sampai 10, kira-kira posisi Ibu itu di dalam mencapai tujuan skala nomor berapa Bu? Ada di posisi skala 6, Ibu. Bu Sundari menginginkan posisi berapa Bu? Kalau diinginkannya ya pasti yang 9, Bu ya. Kita pasti mau menginginkan yang tertinggi gitu, Bu ya. Iya, itu bagus Bu. Jadi kira-kira selain metode diskusi tadi, apa ada cara lain untuk mencapai tujuan tersebut Bu?
Saya pikir sepertinya saya harus meningkatkan motivasi kepada mereka, Ibu. Saya mungkin akan memberikan contoh-contoh video-video betapa kuatnya kebersamaan kan, Bu, seperti semut-semut itu. Itu kalau satu itu mereka nggak bisa ngangkat apa-apa gitu kan, Bu, ya. Nah, kemudian mungkin saya juga akan mengasihkan contoh sapu ya, Bu, ya, sapu lidi. Mungkin itu perlu saya akan tunjukin ke anak-anak biar mereka tahu kalau sendiri itu kita akan kurang bermakna gitu. Kalau rame-rame sapu lidi itu ketika mereka berkumpul mereka bisa membersihkan satu halaman. Seperti itu, Bu, sepertinya, Bu, yang akan saya lakukan ke mereka. Itu bagus dah Bu. Jadi itu kan pada pembelajaran. Kalau di luar pembelajaran, bagaimana Bu solusinya? Ya, kalau misalnya di luar pembelajaran kan, Bu, saya langsung menerapkan hal-hal yang langsung mereka temuin gitu, Bu. Jadi mereka bisa, oh iya ini nyatanya gitu loh, Bu. Itu udah bagus sekali Bu. Jadi kira-kira apa rencana tujuan tersebut Bu untuk mencapainya? Kira-kira kan, Bu, setelah saya tadi memberikan motivasi ya kan, Bu, saya selain memberikan mereka pengetahuan juga keterampilan, Bu, nanti pada di akhir pembelajaran. Begitu juga nanti akan saya adakan refleksi juga, Bu, gitu. Kemudian juga nanti saya akan memberikan game ya, Bu, ya, game beregu gitu untuk melatih kerjasama dan kekompakan mereka, Bu. Iya. Jadi kira-kira jangka waktunya berapa hari dilakukan Bu atau berapa minggu? Itu sekitar 1 sampai 2 minggu ya, Bu. Jadi Bu Sundari, komitmen Ibu apa selanjutnya untuk rencana aslinya Bu? Saya akan membuatkan pembelajaran, Bu, dengan tetap menitik beratkan metode diskusi karena saya ingin apa ya menghasilkan suatu suatu hal yang benar-benar bisa menitik beratkan pada mereka gitu, Bu. Jadi setelah memberikan motivasi ya minimalnya 1 sampai 2 minggu ke depan lah gitu, Bu. Nah, jadi di luar pembelajaran pun mereka langsung saya terapkan ke hal-hal yang memang ini loh hasil dari kerjasama kalian dan dari kekompakan kalian gitu, Bu. Itu udah bagus ya Bu. Jadi kira-kira siapa yang akan membantu Ibu Sundari untuk mengerjakan pembuatan EPP tersebut Bu? Itu nanti yang akan membantu saya minta bantuan tetap juga dari teman-teman sejawat ya, Bu, ya, selain juga kepala sekolah, Ibu. Ya, sudah bagus ya Bu. Jadi menurut Bu Sundari, jadi dari kegiatan kita ini apa yang sudah didapatkan Bu? Ya, yang pertama saya bisa melihat ya, Bu, ya, kira-kira untuk hal kedepannya yang bisa saya terapkan, Bu, ya. Kemudian untuk eh, meluangkan waktu untuk menyelesaikan masalah tersebut. Artinya mencari solusi ya, Bu, ya. Iya Bu, sebenarnya untuk metode diskusi itu sudah sangat baik ya Bu ya, karena siswa di kelas pun bisa berkolaborasi sehingga mereka dapat bekerjasama dan berdiskusi. Alhamdulillah ya Bu, Bu sudah bisa mendapatkan manfaat dari percakapan ini. Mudah-mudahan rencana Bu Sundari membuahkan hasil ke depannya ya Bu. Iya, Bu Dewi. Terima kasih ya, Bu, atas masukannya. Mohon maaf ya, Bu, itu tadi teman Ibu ada yang nunggu Ibu. Cuman tadi saya bilang boleh izin sebentar saya minta waktunya karena ada satu penting yang ingin saya sampaikan. Jadi Ibu boleh silakan temui teman Ibu. Iya, sampai kasih. Iya, Ibu. Terima kasih kembali. Baik, berikutnya kami akan menampilkan untuk praktek coaching yang kedua, yang mana sebagai coachnya adalah saya sendiri, Ibu Sundari, dan sebagai coachingnya adalah Ibu Dewi Evayani. Assalamualaikum Bu Dewi. Waalaikumsalam Bu Sundari. Apa kabar Bu Dewi? Alhamdulillah saya sehat Bu. Kalau Ibu gimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah Ibu, saya selalu semangat kalau udah jumpa Ibu. Iya Bu. Ibu kira-kira apa yang bisa saya bantu Bu hari ini Bu? Ini loh Bu, saya sebenarnya ingin meningkatkan kompetensi saya dalam manajemen di kelas Bu. Oh gitu ya Bu ya. Bagus sekali itu Bu. Nah kira-kira tujuan Ibu dalam meningkatkan kompetensi tersebut itu apa ya Bu?
Ya, saya ingin menciptakan kelas itu yang kondusif dan menyenangkan bagi siswa. Jadi mereka belajarnya nyaman, bisa fokus dalam pelajaran. Seperti itu, Bu. Oh, kira-kira yang selama ini yang udah Ibu kerjakan untuk mencapai yang tadi Ibu sebut tuh apa aja ya, Bu? Saya sudah mencoba berbagai metode pembelajaran, Bu, tetapi kayaknya belum maksimal, Bu. Oh, belum efektif ya, Bu, ya? Iya, Nah, memang itulah kadang-kadang ya Bu ya, tantangan kita sebagai guru itu ada aja Bu, gitu. Makanya terus pengetahuan itu kan berkembang ya Bu ya, supaya kita juga iya, Bu. tetap semangat dan nggak putus asa ketika kita menjumpai kendala satu, ya kita nggak berhenti di situ, kita coba hal-hal yang baru gitu ya Bu ya. Iya, Nah, Bu. jadi kira-kira Bu, eh, tantangannya apa Bu yang Ibu temui Bu untuk mencapai tujuan yang Ibu sebutkan tadi? Kadang saya kalau belajar di dalam kelas itu, Bu, ada siswa yang ngobrol sama teman-teman, tidak mempedulikan saya lagi ngajar. Mereka tidak fokus dalam belajar, Bu. Oh, gitu ya Bu ya. Hmm, jadi kira-kira lah nih Bu ya, yang dibutuhkan untuk mencapai tujuan tersebut itu apa Bu? Sebenarnya saya butuh strategi dalam pembelajaran sih, Bu. Bagaimana mengendalikan mereka agar mereka tidak ngobrol di dalam kelas, agar mereka fokus dalam belajar, Bu. Ya Bu ya, memang anak-anak ini serba salah kita, yang terlalu diam pun payah juga kita Bu ya, supaya membuat dia mau terlalu malu pun payah juga kita membuat dia supaya percaya diri, supaya dia berani menatap orang. Nah, terlalu banyak kali pun ceritanya pening juga kita Bu ya. Kita ngajar, macam dia pula gurunya, dia pula yang mengajarin awak. Suara dia lebih kuat daripada suara kita. Iya, Terkadang Bu. kayak gitu memang ya, murid-murid nih Bu ya. Nah, jadi Iya, Bu. ya kalau misalnya kayak gitu Bu, ya udah yuklah kita mulai diskusi Bu ya, kita ceritakan kira-kira strategi yang cocok. Nah, ketika satu strategi yang udah kita terapkan itu nggak pas, kita cobalah strategi yang lainnya Bu ya. Nah, biasanya tuh ya kalau misalnya anak-anak yang nggak bisa diam gitu, dia asik bercerita aja gitu Bu ya. Yang pertama itu memang kita harus pendekatan gitu Bu ya sama dia. Kita pendekatan, kita coba cara baik-baik ya. Bagaimana supaya kita bisa masuk di hati dia gitu, kita masuk di pada diri dia gitu kan. Kadang anak-anak ini nggak mau dengarkan kita karena dia merasa kan kamu nggak merasakan yang saya rasakan gitu kan, ibu nggak ngerasain yang saya rasakan kan gitu. Jadi kita coba masuk ke dunia mereka dulu, kita coba pahami mereka. Nah ketika itu eh, pada saat pelajaran berlangsung tetap kita perhatian ke dia gitu Bu ya, kita tetap perhatian ke dia, jangan pernah lolos dari perhatian ke dia. Kemudian kita coba memberikan pemahaman lah Bu ya, pemahaman kepada dia gitu ya. Nah juga kita juga perlu untuk mengapresiasi, siapapun itu pasti butuh apresiasi Bu ya, supaya dia merasa oh dia dianggap, oh ibuku guruku peduli sama aku, seperti itu Bu. Itu strategi juga Bu yang bisa Ibu terapkan nanti Bu ya. Karena mereka itu kalau misalnya berbuat sesuatu hal yang negatif, biasanya mereka itu ingin perhatian kita sebenarnya. Itu dia Ibu. Oh, iya, Bu. Bagaimana Terima menurut kasih. Ibu? Iya, nanti saya coba melakukannya di dalam kelas ya, Bu. Apa solusi dari Ibu tadi? Iya Ibu, benar. Nah nanti setelah itu ya Ibu bisa memberikan penjelasan yang lebih jelas Bu dan lebih menarik kepada siswa tersebut gitu ya Bu ya. Kemudian kita juga bisa menggunakan metode pembelajaran yang bervariasi Bu ya, supaya enggak bosan. Terkadang mungkin mereka juga bosan, semalam Ibu ini gayanya kayak gini, besok kayak gini, lusa kayak gitu. Kadang-kadang mereka dia udah hafal gaya kita, udah bisa kita ditandain. Kalau Ibu ini begini, kalau Bapak ini begini gitu Bu ya. Jadi kita cobakan untuk variasikan Bu ya gaya belajar kita. Iya, Bu. Insya Allah saya akan melakukannya nanti, Bu. Iya Ibu. Kemudian kita juga perlu melakukan penguatan positif Bu kepada anak-anak kita itu ya Bu ya. Jadi supaya dia nggak berbicara pada saat pelajaran berlangsung. Nanti pada saat kelompok yang lain itu tampil, dia fokusnya ke kelompok yang lain. Nanti kan gantian gitu ya. Jadi ya selain pujian juga ya itu tadi Bu, ya, kita dengar keluhannya juga. Ya, Bu. Insya Allah nanti akan saya coba lakukan di dalam kelas, Bu. Baik Ibu. Gambarannya udah dapet ya Bu ya. Kira-kira atau masih ada yang belum jelas Bu?
Udah Bu, saya rasa udah saya sudah mendapat gambarannya untuk saya melakukan dalam kelas nanti Bu. Oke, baik Ibu ya. Insya Allah kita akan menjadi lebih baik ya Ibu ya. Kita tetap semangat dalam menjalani ini untuk mencerdaskan anak bangsa. Terima kasih ya Bu ya. Bu, makasih juga ya Bu. Iya Ibu, sama-sama. Senang kerjasama dengan Ibu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam Bu Sundari. Baik Pak Kris, terima kasih atas kesempatannya Pak Kris. Demikian Pak Kris untuk praktek coaching yang kami laksanakan ini. Pak, terima kasih Pak. Oke, baik. Terima kasih banyak Ibu Sundari dan Ibu Dewi sudah menampilkan praktek coaching.